Rasulnya. Al-Imran 133, wa jannatul arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang luas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sementara ibadah puasa kita diwajibkan dalam rangka meraih ketakwaan. Berarti kalau itu orang yang berpuasa itu digiring supaya masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena sudah suci. Dengan apa disucikan? Dengan bulan Ramadan, dengan puasa, dengan zakat fitri, dengan taraweh. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul katakan, kharajat minhu kayyawmatul. Orang yang berpuasa Ramadan begitu keluar dari bulan Ramadan, dosanya seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Pertanyaannya, dosa bayi itu seperti apa? Rasul menjawab dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir dari manapun, dari golongan apapun, dari agama apapun, yang namanya bayi itu fitrah, suci, tidak ada dosa sedikit pun, dan tidak ada dosa bawaan, tidak ada dosa warisan. Itulah kita semua yang melaksanakan ibadah Ramadan ini, insya Allah nanti keluar dari Ramadan kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak punya dosa. Sehingga nama hari rayanya hari raya Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Gitu kan? Idul Fitri kembali untuk makan lagi gitu ya. Jadi ini tadi kembali gitu ya, kecuali kalau ini orang Jawa ada Idul, ada Idul, ada Nalor, ada Ngetang, ada Muron. Jadi ini artinya kembali, Fitri artinya makan, buka puasa. Jadi wajar kalau ibu-ibu biasanya di hari raya menyediakan masakan begitu buat makan. Kalau kita lihat di Jazirah Arab itu setiap Idul Fitri itu juga mereka makan besar. Ada kambing 5 untuk 4 keluarga, habis rumah itu. Dan mereka itu gemar makan kambing. Jadi memang artinya makan. Dan memang haram hukumnya kalau kita puasa di hari raya itu kan. Karena ada 5 hari yang nggak boleh kita puasa, punya haram. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 dari Tasrik. 11, 14, 13. Ini haram kita puasa. Nah, Idul Fitri itu kita kembali berbuka puasa. Maka yang tadinya pagi itu nggak boleh kita puasa, nggak boleh makan. Di hari raya itu kita dianjurkan malah untuk makan. Maka sunahnya sebelum kita berangkat menunaikan Idul Fitri, sholat, kita dianjurkan untuk makan dulu, untuk buka dulu, iftar dulu. Nah, itulah. Jadi Bapak sekalian, puasa bisa menghantarkan orang-orang yang melakukannya meraih fitrah, meraih kesucian dari dosa-dosanya, karena sudah dihapus oleh berbagai amalia Ramadan, amalia puasa, amalia sholat tarawih, amalia zakat fitri, tadarus, i'tikaf, dan ada satu lagi, Lailatul Qadar. Oh ini satu ketika saya diundang oleh kelompok pengajian profesor. Profesor ini adalah bidang teknik, semuanya ahli kimia, ahli matematik, dan ahli statistik. Tidak ada satupun ahli agama. Tapi mereka setelah pensiun dari sebagai negeri atau misalnya dosen atau sebagainya, mereka menggeluti agama. Nah, setelah dialog dengan saya, mereka ada salah satunya yang mengatakan, Pak, saya punya teman di Amerika, teman kuliah juga. Teman itu bekerja di NASA, Badan Antariksawan Amerika, yang mengawasi benda-benda alam. Orang ini cerita ke saya, kalau
Suatu ketika saya mengawasi benda-benda langit melalui layar monitor. Ada satu malam, yang malam itu benda-benda langit tidak seperti biasanya. Biasanya kan meteor kencang sekali, asteroid kencang sekali, kadang-kadang bertabrakan. Tapi di malam itu semua benda-benda langit terlihat tenang, seperti bersujud. Saya bertanya kepada mekanik, apakah ini ada kerusakan monitornya atau memang ada gangguan satelitnya? Satelit nggak ada, normal saja. Dan malam berikutnya normal lagi. Nah, penasaran, dia ini kemudian tanya-tanya ke teman-temannya, teman lain nggak ada. Disarankan untuk tanya ke agamawan. Tanya ke agamawan juga tidak tahu. Akhirnya kata teman yang muslim ini, coba Anda tanya ke orang Islam. Ada imam besar di New York. Sudah dia datangi, dia bertanya, ternyata di Islam itu ada namanya Lailatul Qadar. Karena begitu dilihat, dicakukan tanggalnya, dia berjaga malam itu pada bulan ini, dan bulan itu persis dengan bulan Ramadan, dan tanggal itu persis di tanggal-tanggal akhir 10 akhir Ramadan, dan itu tanggal ganjil. Maka bisa dipastikan itu adalah Lailatul Qadar. Sejak saat itulah kemudian orang ini memeluk Islam. Tadi kan disebutkan oleh NASA kan, nggak boleh diekspos. Pertanyaan saya adalah, benda-benda yang tidak bernyawa saja, asteroid, apalagi meteor, apalagi yang lain-lain, itu tahu persis bagaimana cara menghormati Lailatul Qadar. Dia tenang, ini malam yang mulia, bulan yang hanya setahun sekali di bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Maka Rasul katakan di dalam hadis itu, fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kalau kita beribadah pada malam itu, nilai pahala ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, tidak sama. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah menyebut dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tahukah kalian Al-Qadar itu bahwa adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Apa sekalian, paling tidak Lailatul Qadar itu ada 3 makna. Al-Qadar maknanya adalah takdir, malam penentuan, malam takdir. Maka Rasul wanti-wanti betul pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Takharu Lailatul Qadri, intai itu Lailatul Qadar, jangan sampai lewat ini saja. Karena malam itu takdir Anda ditentukan, kata Rasul. Yang kedua, malam kesempitan. Jadi Lailatul Qadar itu malam kesempitan. Kenapa disebut malam kesempitan? Surat Al-Qadar ayat keempat Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Karena malam itu para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi ini, seolah-olah bumi ini penuh sesak dengan para malaikat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya yang malam itu dia beribadah dengan izin Allah. Nah, makna yang ketiga Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Itulah Al-Qadar ayat ketiga itu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ada orang menyebut malam 1000 bulan. Seperti tidak 1000. 1000 itu ungkapan hitungan terbanyak waktu itu. Kenapa nggak 1 miliar, nggak 1 triliun? Karena waktu itu belum ada hitungan sampai itu. Tahu sekarang pun kita kalau minta maaf kan tidak berjuta-juta, tidak bermiliar-miliar, tapi beribu. Untuk makan banyaknya saja. Terakhir sekalian, ini waktunya masih mungkin saya tidak sampai maghrib karena ada istilah-istilah yang menurut saya perlu diluruskan juga. Ini ringan saja itu. Tadi kan intinya setelah kita melakukan rangkaian ibadah, dosa kita hapus. Jadi insya Allah bulan Ramadan ini menghapus dosa. Kalau sudah menghapus dosa, derajat kita naik menjadi muttaqin.
kan la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, Allah menjelaskan orang bertakwa itu sudah disediakan surga. Artinya kalau ada orang yang meninggal dunia setelah Ramadan, jaminannya surga. Pertanyaannya saya adalah, ada nggak yang mau? Nggak ada ya. Nanti aja kalau kamu meninggal itu urusan. Yang penting kita semua masuk surga semua. Nah, ada hal yang lain. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar istilah takjil? Bahkan di TV kan ada acara berburu takjil. Takjil itu bahasa Indonesianya artinya sebenarnya segera. Itu takjil artinya. Tapi begitu masuk Indonesia, takjil artinya lontong plus gorengan plus kurma, apa ini kan ya. Masuk kantor, oh ini takjil kan. Takjil itu segera batalkan puasanya karena sudah maghrib. Dan kata ajala yu'ajilu ta'jilan, itu artinya buru-buru segera. Oke lah kalau masyarakat umum mungkin tapi yang unik lagi di masjid Pak, ada sepatu besar-besar. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid ini selama bulan Ramadan siap menerima sumbangan takjil. Nah, kalau kita terjemahkan takjil artinya segera, berarti siap menerima sumbangan segera. Kan jadi aneh kedengarannya. Saya khawatir aja nanti ada orang lain yang bertanya, apa itu takjil? Oh, takjil itu yang lontong itu sama gorengan gitu kan? Bukan, takjil itu segera. Karena masalah kabarnya kan di TV kan. TV kan gitu ya banyak. Coba lihat di TV, berburu takjil. Takjil itu artinya bukan makanan. Memang segera makan. Jenis makannya bisa macam-macam kan. Di Indonesia kebetulan ada lontong dengan gorengan tadi. Yang kedua, apa itu? Tadi zakat fitri ya. Fitri sebenarnya artinya buka puasa. Kemudian kita zakat fitrah. Fitrah artinya ya suci. Nah, kenapa zakat fitri? Karena zakat fitri zakat yang dibayarkan dengan bahan makanan. Tidak ada dulu zakat dengan uang, tidak ada. Zaman Nabi semua dengan bahan makanan. Kan kata Rasul apa itu? So'an min tamarin atau so'an min syairin. Zakat al-fitri, so'an min tamarin, so'an min syairin. Zakat fitri itu dengan satu sok tamar atau satu sok gandum. Sok itu takaran yang berlaku di Madinah. Kalau di Baghdad itu malah bukan sok itu ya. Apa itu? Mud, satu mud. Di Arab itu satu mud. Tapi di Indonesia, karena Indonesia itu jauh di Belanda adalah Eropa. Di Eropa itu berlaku liter. Maka diliterkan di Indonesia satu mud atau satu sok itu adalah 3,5 liter bahan makanan. Nah, kapan ada mulai zakat fitri itu dengan uang? Itu setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat, kemudian baru muncul dinasti Bani Umayyah. Disitulah mulai